investigasikan secara detail statusnya. Ditakutkan apabila ada pasien yang memang masih sehat bisa tertular dengan pasien-pasien yang mungkin yang sudah membawa gejala. Sehingga perlu di dalam rumah sakit tersebut diberlakukan protokol social distancing. Jadi pasien pun yang ada yang mendaftarkan ke dalam rumah sakit ini juga kita perlakukan protokol social distancing, di mana jarak antara pasien dan pengantar pun kita bedakan. Jadi ini yang berbeda dengan rumah sakit yang lain yang membuat kemarin ada teman-teman saya lihat di sosial media atau dari media yang menyampaikan bahwa kita tidak menangani dengan ini tidak benar. Ya, persoalan yang saya sampaikan itu karena kita memang melakukan pembatasan. Jadi di tempat pendaftaran itu yang pasien kemudian pengantar itu sudah langsung kita terapkan protokol sosial atau social distancing tersebut, sehingga kapasitas ruang pendaftaran itu pun harus kita batasi. Nah, kira-kira begitu Pak, yang pertama ya. Kemudian perkembangan sampai dengan saat ini ya, tadi pagi sampai dengan siang ini kita sudah 71 yang diisolasi. Ada terdiri dari 32 perempuan dan 39 laki-laki. Namun yang masuk dalam pendaftaran ya, per hari ini dengan sampai siang hari itu lebih dari 100. Sudah lebih dari 100. Nah, yang di luar 71 ini itu informasi yang kami terima dari depan itu termasuk golongan yang sebenarnya masih sehat. Sehingga mungkin karena dia merasa pernah berhubungan dengan orang-orang yang sudah terjangkit ya, sehingga ada ketakutan dan ingin melakukan pemeriksaan, dan mereka ini sudah kita anjurkan untuk kembali ke rumah untuk melaksanakan isolasi mandiri karena gejala mereka masih sehat. Sampai dengan saat ini sudah banyak yang mulai mendaftarkan dan itu angka terus bertambah. Nanti mungkin kita akan rilis angka-angka ini dalam waktu yang kita tentukan, apakah nanti sore atau pagi ya. Kita lihat dari perkembangan yang ada. Saya juga sampaikan pelibatan personil yang terlibat dari rumah sakit darurat ini. Untuk tenaga dokter ini ada 64 orang, terdiri dari dokter umum 48 orang dan dokter spesialis 16 orang. Relawan tenaga medis ini ada 430 orang, itu terdiri dari TNI Polri, ya, TNI Polri ini kita gabungkan ada 317 orang, sedangkan dari tenaga sipil atau relawan sipil itu ada 113 orang. Selain itu pula, karena ini kekhususan dari rumah sakit ini sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden hanya khusus menangani COVID-19 ini, maka prosedur pengamanan pun akan diberlakukan di rumah sakit ini. Jadi rumah sakit ini memiliki klasifikasi daerah. Daerah red, yang sebut red zone, itu adalah di tower 7 ya. Kemudian tower 6 dan 5 yang kita spesikan untuk cadangan. Kemudian daerah yellow atau kuning itu tower 3, isinya tenaga medis, dokter dan sebagainya, perangkat-perangkat yang berada di yellow zone. Nah, kami dari Satgas itu berada di green zone atau daerah hijau. Nah, ini prosedur yang kita berlakukan. Nah, daerah sekitarnya mulai dari pendaftaran, mungkin kawan-kawan ini kok pakai dijaga, ada pos depan, ini kayak rumah sakit apa, itu memang kita berlakukan sengaja. Karena apa? Karena pasti masyarakat atau yang terduga pasien yang datang ke sini pasti dia sudah berpikiran dia terkena COVID, terkena virus. Bukan pasien seperti penyakit biasa, penyakit demam atau penyakit. Pasti yang datang ke sini orang-orang yang sudah menjustifikasi dirinya bahwa wah jangan-jangan saya carrier atau saya sudah terkena. Oleh karenanya kita berlakukan ini.
Ya. Sehingga kita membuat namanya satuan pengamanan baik di ring, red zone, yellow zone maupun yang di green zone. Ini dilakukan oleh TNI Polri, ya, dilakukan oleh satuan TNI Polri. Dari TNI ada 423 orang, 1 kali 24 jam ya, dan dari Polri ada 152 orang. Ini 1 kali 24 jam. Dia secara bergantian untuk mengamankan lokasi atau zona-zona yang setelah kita tetapkan ini. Itu kira-kira keterangan yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau ya, 3 saya batasi 3 aja Pak ya, karena ini ya silakan. Pak, saya juga dari RRI. Tadi kan ada beberapa warga yang datang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Dan apakah ada cara atau ada himbauan bagi mereka yang ingin memeriksakan kesehatannya, apakah memang di sini atau tidak atau di tempat lain seperti apa? Ya. Perlu saya sampaikan informasi bahwa pada prinsipnya semua fasilitas kesehatan yang disiapkan oleh pemerintah maupun swasta itu diperuntukkan untuk masyarakat. Jadi memang tidak ada bahasanya itu masyarakat mau berobat di mana dilarang di mana. Semua itu terjadi karena keterbatasan. Nah, masyarakat DKI ini saat ini khususnya di Jakarta, saya juga dapat kebetulan informasi dari Pak Sekda bahwa memang terjadi suatu peningkatan, ya, peningkatan. Oleh karenanya memang ada beberapa rumah sakit yang mungkin menolak atau bukan menolak ya bahasanya itu tidak menerima pasien tersebut, ya, sehingga lari. Nah ini sudah kita koordinasikan Pak. Jadi pemeriksaannya di mana bisa saja mau di sini periksa, di rumah sakit itu periksa. Nah, nanti dari manajemen koordinasi rumah sakit inilah yang akan menentukan apabila ya misalnya contoh di sini Pak di rumah sakit darurat ini, apabila gejala pasien tersebut masih ringan dan katakanlah masih bisa kita atasi, tidak atasi. Tapi kalau apabila berat, maka itu akan dirujuk ke rumah sakit rujukan yang sudah ditentukan oleh Kemenkes. Demikian. Tapi harus membawa surat rujukan atau tidak Pak? Surat rujukan. Semuanya kalau seperti tadi malam ya, tadi malam ada beberapa ambulan yang datang dari rumah sakit. Dan itu rata-rata bukan dari rumah sakit apa namanya? Rujukan. Ya silakan coba. Ya silakan kasih ke ini mbaknya aja. Ya. Bukan rumah sakit yang standar. Jadi ini masyarakat kita ini kadang-kadang dibawa, ada yang lapor ke puskesmas, ada yang lapor ke rumah sakit yang mungkin tidak punya fasilitas COVID, ya penanganan COVID. Nah ini kita langsung terima juga Mbak. Jadi kita terima Mbak. Ya, ada kira-kira demikian Mbak. Ya. Satu lagi siapa nih? Ya, dari TV One lah. Saya Iksan Pak dari TV One. Nih dari 71 orang yang diisolasi itu statusnya apa aja Pak? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk alat rapid test sendiri sudah digunakan belum di Wisma Atlet ini? Mampir dulu Pak. Terima kasih. Jadi memang fasilitas tes yang kita gunakan sementara masih menggunakan rapid test. Nah, rapid test ini saya dengar dari depan, informasi yang diberikan dari tim medis yang ada di depan, memang rapid test ini memang tidak menjamin sepenuhnya itu positif corona. Itu akan melakukan pengetesan dengan cara tertentu ya, dengan swab ataupun dengan lain. Namun dengan rapid test ini juga dilakukan oleh beberapa negara, itu sudah menunjukkan tanda-tanda menuju ke arah suspek corona, sehingga tim medis yang di depan sudah memberlakukan protokol. Walaupun kita menggunakan rapid test, tetapi langkah-langkah antisipasi yang dilakukan oleh tim medis apabila menemukan gejala-gejala yang sudah sesuai yang ditentukan oleh prosedur yang ada, maka yang bersangkutan kita isolasi. Jadi ini bisa digolongkan dalam PDP ya, PDP. Nah, sambil nanti kita mengikuti perkembangannya, apakah dia meningkat menjadi PDP. Nah, ini tim medis depan nanti yang mengikuti terus perjalanan. Tapi yang penting
Dan harus kita sepakati bersama nih Pak, ya, bahwa kita harus sama-sama menghentikan penyebaran virus tersebut dengan melakukan isolasi. Ini kita harus hentikan. Ini pemahaman inilah yang harus kita sebarkan ke masyarakat sehingga masyarakat sadar apabila dia ada gejala, kalau dia bisa isolasi mandiri, silakan dia isolasi mandiri. Apabila dia tidak mampu, mungkin di rumahnya keterbatasan, orang tidak ada yang jagain, ya, nggak punya makanan, nggak punya ini, dia bisa lapor ke kita. Ya, nanti ruang isolasinya sudah kita siapkan, logistik sudah kita siapkan. Demikian Pak. Ya. Rinciannya gimana Pak dari 71 itu? Maksudnya berapa yang statusnya ODP atau berapa yang? Data ininya, ya data ini nanti kami liris nanti setelah koordinasi dengan tim medis yang ada di depan. Yang jelas ada perempuan 32 dan karena ini tadi itu yang saya sampaikan keterbatasan dari rapid test tersebut, ya. Tapi kalau sudah menggunakan swab atau yang lain itu udah A1 ya, ibarat A1 sudah positif, negatifnya sudah bisa kita tentukan. Silakan mungkin yang terakhir dari pihak. Ya, silakan. Izin tanya Pak Doni dari SCTV. Ya. Mungkin penegasan saja dari Bapak, kemarin kan pada saat preskon itu ada 2 jalur bagi para pasien yang akan periksa ke sini, ada jalur mandiri sama jalur rekomendasi atau rujukan. Nah, tadi juga ada beberapa warga yang mungkin sudah sempat ke depan menanyakan berbagai proses mekanisme pemeriksaan, akhirnya mereka balik lagi karena masih kebingungan gitu. Yang dimaksudkan jalur mandiri sendiri seperti apa Pak? Karena beberapa dari mereka yang mandiri ternyata nggak bisa periksa seperti itu Pak. Mungkin penegasan di mandirinya seperti apa atau rujukannya seperti apa Pak yang bisa diperiksa? Mungkin Pak, silakan nanti Pak ini dari Kakes Dam, silakan coba. Baik, terima kasih atas segala pertanyaannya. Mungkin perlu saya sampaikan di sini bahwa ada 2 jalur. Yang satu rujukan berarti memang dari rumah sakit lain, ya. Artinya mereka memang benar-benar sudah dinyatakan COVID sehingga perlu dirujuk ke sini sebagai rumah sakit darurat penanganan COVID-19. Sementara untuk yang mandiri, yang di sini mandiri maksudnya bukan orang sehat datang untuk melakukan pengecekan kesehatan seperti medical check up, tetapi memang sudah ada gejala-gejala yang mengarah ke sana, tetapi mereka langsung datang ke sini. Ini yang dimaksud dengan mandiri. Mungkin seperti itu. Demikian. Terima kasih. Ya, oke, saya rasa cukup ya. Jadi ya, teman-teman saya mohon bantuannya untuk sama-sama kita berkomitmen. Tugas kita yang paling utama adalah menghentikan penyebaran ini. Kalau penyebaran ini bisa kita hentikan dengan segala kemampuan potensi yang kita punya, teman-teman media punya fasilitas untuk menyiarkan hal-hal ini ke masyarakat. Mari sama-sama kita bekerja sama untuk berperang melawan COVID-19 ini. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.